Insya Allah beberapa hal merupakan hal yang baru. Karena di akhir-akhir ini kita menyadari yang pertama murid guru gerak, pengawas mesti prioritas terakhir. Jenenge prioritas. Ya wes, pokoknya pengawas jadi biaya yang terakhiran untuk prioritas. Kita dapat informasi biasanya carry mulane pengawas kadang kita informasi apa kita orang benar. Tapi yang setelah itu waktu kebijakan Mas Menteri beda dengan dulu. Kalau dulu itu berjenjang dinas, pengawas, kepala sekolah, guru. Tetapi kan sekarang namanya guru gerak yang kita memahami, memaklumi dan yang harus bisa mengupdate diri sesuai dengan kapasitas kita sebagai pengawas. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan nanti beberapa hal kita ambil slide, tapi beberapa hal lain ya sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, untuk kegiatan literasi ini pemahamannya kita mulai dengan konsep masalah literasi dulu, memahami dan penguatan literasi. Ini sebenarnya ada 4 materi, maka kalau di pelatihan kemarin di Pak Bendang mengadakan pelatihan untuk guru dan kepala sekolah itu waktunya 2 hari. Itu saja ya banyak yang disingkat. Tapi sekarang minimal pagi ini kita memahami konsep literasi dulu serta beberapa contoh di dalamnya. Nah, ada pernyataan seperti ini kita cermati bersama Bapak Ibu. Literasi tidak hanya baca tulis. Kira-kira tepat atau benar? Kami yakin kalau pemahaman kita mungkin salah. Artinya literasi itu tidak hanya baca tulis. Jadi yang lain kira-kira apa teman-teman? Selain baca tulis, memahami yang dibaca dan yang ditulis. Memahami yang dibaca dan yang ditulis jelas. Setelah membaca, menulis itu dipaham. Kemudian apalagi kegiatannya ada membaca, masuk literasi, menulis, masuk literasi yang lain apa? Presentasi mungkin. Berpresentasi ya. Presentasi itu jelas sebelum presentasi harus paham dulu. Untuk bisa memahami harus bisa berliterasi dulu. Artinya begini, kesimpulan setelah kami mengikuti pelatihan, ternyata segala kegiatan anak sekolah itu berliterasi. Semua kegiatan pembelajaran di sekolah itu berliterasi. Cuman contoh nih Bapak Ibu, di sekolah binaan kita ada sebagian, kami tidak mengatakan semuanya, sebagian melaksanakan literasi baca 15 menit. Di binaan panjenengan sama ya, sebagian dia, sebagian orang. Nah, yang perlu kita pahami, kegiatan berliterasi 15 menit itu termasuk penguatan literasi apa tidak Bapak Ibu? Ya? Jadi ketika pelatihan literasi mesti ada pertanyaan, kegiatan membaca 15 menit termasuk kegiatan penguatan literasi sekolah apa enggak? Masuk atau benar? Nah, jawabannya relatif Bapak Ibu. Ada yang itu termasuk benar, enggak salah. Ada yang mengatakan tidak, itu juga tidak salah. Kenapa kok yang mengatakan tidak itu tidak salah juga? Yang dimaksud dengan penguatan literasi, ini contoh yang real di sekolah-sekolah kita. Itu adalah kegiatan membaca 15 menit sing dikondisikan benar-benar ada paham. Tetapi ketika guru silakan anak-anak membaca 15 menit kemudian ditinggal rumah tanpa ada pendampingan, tanpa ada tagihannya, itu menjadi bukan menjadi penguatan literasi. Itu kegiatan literasi, berliterasi tapi bukan penguatan literasi. Membaca kok kadang-kadang pada doyan gitu, walaupun membaca nek ora ana pendampingan, nggak ada pengarahan, kemudian tagihannya apa, itu dikatakan sebagai kegiatan berliterasi tapi tidak menguatkan literasi. Nanti kita akan bahas setelah ada definisi literasi. Maka terkait dengan hal ini, moga Pak Teguh, Pak Enan, Pak Krisno, Pinara baru mulai. Kita ulangi, jadi konsep berliterasi nanti di bawahnya ada
saja. Literasi 15 menit itu bagian bisa dikatakan itu penguatan literasi atau dikatakan bukan penguatan literasi. Penguatan literasi jika anak-anak itu dikondisikan. Jadi ketika di sekolah menyampaikan alasan nggak perlu perpustakaan ini, ya nggak melaksanakan itu. Membaca 15 menit itu tidak harus buku perpustakaan, buku pelajaran pun bisa. Ya. Nah nanti kita akan sampai ke situ, tapi saya singgung sedikit bahwa yang merupakan penguatan literasi ini menjadikan anaknya paham. Ini anak hanya membaca, orang paham yang percuma, bukan penguatan literasi. Berliterasi iya, tapi menguatkan literasi masih jauh dari harapan. Nanti definisinya dari bawahnya. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih, dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi peningkatan kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Ini bagian dari arahan untuk menggiring pemahaman kita tentang literasi. Jadi literasi itu bocah butuh paham. Dari sampaikan biaya presentasi mesti sudah bisa berliterasi. Karena apa? Untuk bisa mempresentasikan harus memahami apa yang akan disampaikan. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Betul salah Bapak Ibu? Betul. Tidak hanya teks tulis saja. Teks apa Bapak Ibu? Bisa? Boleh. Terus bisa banyak sekali Bapak Ibu. Maka hari ini, hari ini pertemuan berikutnya, nanti kita akan mengenal yang namanya teks multimodal. Multimodal seperti apa? Nanti kita bahas di belakangnya. Artinya teks untuk berliterasi, jangan membimbing guru-guru untuk membaca itu berliterasi, menonton video itu berliterasi Bapak Ibu. Kemudian mengajak outing kelas, anak-anak dibawa keluar. Saya kemarin ketika ada akreditasi di PAUD, salah satu kegiatannya, performanya adalah mengajak anak-anak ke pembibitan cabai di sana. Itu bagian dari berliterasi karena di situ akan belajar bagaimana mempersiapkan bibit cabai yang baik melalui petani pembibit tersebut. Jadi berliterasi banyak sekali. Teksnya tidak hanya teks tulis saja. Sesuai dengan di kurikulum 13 dulu, istilahnya alam takapan sebagai guru, alam takapan sebagai guru. Belajar dimanapun bisa. Nah ini Bapak Ibu sudah disinggung di sini. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal, yaitu menggunakan lebih dari satu moda, tulis atau cetak, visual, audiovisual, gestural, spasial, dan lain-lain, untuk mengoptimalkan stimulasi, pemahaman, dan kecerdasan ajudan siswa. Yang kita kenal biasanya hanya tulis cetak selama ini. Visual bisa lewat video, bisa bacaan, orang, audio, pendengaran, audiovisual, dengan film misalnya, gestural, itu adalah ekspresi dan sebagainya. Spasial itu apa Bapak Ibu? Saya sampaikan sekilas saja. Spasial itu peruangan. Nanti akan kita bahas di masalah teks multimodal. Spasial itu contoh nih, ruangan aula di korwil mana jadi depannya ada ruang untuk Pak Budi. Nah, Pak Budi ini saya mulai dulu. Oke, nanti Pak Bianto sudah komunikasi dengan ya. Pagi yang bisanya besok Jumatan. Monggo mau di dulu. Monggo terus gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi spasial itu tentang keuangan, nanti kita bahas detail ketika materi teks multimodal. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Betul salah Bapak Ibu? Betul.
bisa menggunakan buku apa saja. Tapi Bapak Ibu, coba kita buka di bawahnya ini Bapak Ibu. Pernyataan tadi tepat atau tidak kita baca di bawahnya. Pemilihan buku yang ramah cerna dan sesuai kemampuan membaca siswa atau buku berjenjang menentukan keberhasilan program baca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Selain buku pelajaran, guru perlu menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran. Artinya kalau Bapak Ibu, pernyataan ini kurang tepat. Coba ketika buku apa saja di situ ternyata saya tuh pernah menerima draft buku ketika masih di SD 1 Sigalo, ternyata buku di situ banyak yang tidak sesuai dengan karakter anak SD, karakteristik anak SD. Jadi buku yang tepat adalah buku yang berjenjang sesuai dengan kemampuan anak, kondisi anak. Okay. Jadi betul Bapak Ibu, saya terakhir tahun berapa ya dapat bantuan buku itu tahun berapa? Kita buka-buka ke guru-guru, nah ini orang sesuai dengan bocah SD, banyak diantaranya jujur yang tidak sesuai. Artinya sekarang ini pemerintah sudah menyiapkan banyak buku namanya B3, buku bacaan bermutu. Jadi kan browsing akeh banget. Nanti kalau di ini sampai selesai sih malah ada itu barcode, di situ ada link untuk buka, mau buku cerita, mau buku di situ ada YouTube, malah di situ di bawah tuh YouTube masalah video pembelajaran ada. Kemudian buku berjenjang itu sudah sesuai dengan jenjang anak-anak. Kalau dulu Mas Yusef apa Pak Budi namanya? Buku berjenjang ya. Sekarang mau ganti jeneng Bapak Ibu, buku bacaan bermutu itu mengadopsi dari Yusef. Betul, karena memang kita akui bahwa program Yusef baru salah satu yang mengadopsi sekarang ini buku bacaan berjenjang. Disediakan linknya banyak sekali, maka bisa kalau tidak punya perpustakaan, nanti kegiatan membaca itu salah satu penguatan literasi itu adalah kegiatan membaca nyaring. Bukunya cari di mana? Saya kemarin salah satu peserta itu dari Demak cerita, karena kami nggak punya perpustakaan, kami ngeprint Pak, ngeprint buku sing kira-kira menarik, banget sing akeh gambar. Tidak semua buku di print, artinya ketika pembelajaran butuh ngeprint. Kami menggunakan dana bos karena murid kami di bawah 80 tidak punya perpustakaan. Maka buku bacaan bermutu itu ribuan judul, bisa memilih sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Anak yang lancar baca pasti dapat memahami isi bacaan, cepat membaca. Tepat apa betul? Kurang tepat nih, burung mesti nih, karena ada anak itu yang memang keterangan perilaku membacanya itu cepat, tetapi ininya agak kurang pemahamannya. Ada juga yang kemampuan membacanya agak lambat, tapi memahami cepat. Maka kemampuan anak itu tingkat kematangannya berbeda-beda. Ini Bapak Ibu, pemahaman isi baca terkait dengan makna kata dan maksud ujaran, sedangkan kelancaran baca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Oleh sebab itu, peserta didik perlu membangun pemahamannya akan makna kata dan ujaran sambil terus melatih kelancarannya. Ini sudah jadi sudah tahu semua, termasuk gurunya tahu. Jadi pembelajaran membaca itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa ya? IPAS, kemudian PPKN, PAI dan sebagainya pasti basicnya adalah membaca. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan baca siswa secara berkala, tepat atau benar? Itu sudah jelas kita bantah ya. Ya asesmen berkala jelas, apalagi sekarang di kurikulum merdeka ini. Asesmen apa yang dilakukan guru untuk kepentingan hari ini? Formatifnya Bapak Ibu, karena untuk mengevaluasi kemampuan, progres kemampuan anak, kemudian bagaimana guru melaksanakan pembelajaran berhasil atau enggaknya asesmen formatif itu. Maka
guru perlu melaksanakan asesmen kemampuan membaca ini untuk kelas bawah. Orang kelas bawah, kelas tinggi saja ada juga sih, cuma kan waktunya sih tidak terlalu banyak karena harus materialnya kayak kelas 1, 2, 3 wajib ini. Asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan dibutuhkan guru untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Nah, ini informasi di sini, kata kuncinya pendampingan ini adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena satu dan yang lain itu berbeda-beda. Guru tidak perlu memodelkan mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Betul salah Bapak Ibu? Benar apa benar? Tidak perlu pemodelan. Kurang tepat ya. Kelas bawah terutama pemodelan bahkan ini Bapak Ibu salah satu kegiatan untuk penguatan literasi itu adalah membaca nyaring. Membaca nyaring yang membaca siapa? Gurunya bukan membaca nyaring. Karena apa pemodelan tadi? Kalau kelas rendah, Kelas tinggi sampai SMP saja masih dibutuhkan itu. Jadi bukan hanya inilah yang saya jadi hal yang baru kita pahami. Ternyata membaca nyaring, karena tujuan utama membaca nyaring itu bukan untuk pemahaman, tapi adalah bagian dari rekreasi, bagian menarik minat anak untuk membaca. Jadi bagian membaca untuk kesenangan. Maka di situ kalau yang membaca anak orang menarik. Tahap pertama harus guru, dene khusus sekali anak pengen saya baca bu, tidak masalah, tapi dengan judul yang berbeda. Jadi kemarin Mas Pelajar mau dipraktekkan juga guru baca nyaring, ternyata menarik juga. Di situ buku yang agak besar, gurunya duduk, muridnya duduk di bawah. Kemudian guru membaca, anak dilibatkan, anak dipastikan sudah terus ketong kabeh tulisan sekalian, boleh kudu ketong gambarnya juga. Di situ anak dilatih untuk membaca sambil tanya jawab, bisa memprediksi ini anak-anak setelah ini kira-kira apa, walaupun jawaban apa selalu interaksi. Karena tujuan utama adalah untuk kegiatan membaca untuk kesenangan, bukan membaca pemahaman. Maka membaca nyaring ketika itu guru ditanya kira-kira perlu nggak mau ternyata perlu, karena apa menarik itu bagian dari upaya meningkatkan minat baca anak. Pemodelan pengajaran guru dalam kegiatan baca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Ini Bapak Ibu kuncinya ya, menjadi pembaca yang efektif. Artinya apa? Supaya anak itu gemar membaca. Supaya anak gemar membaca, dicontohnya dia guru dia gemar membaca apa buatan? Guru kita ini gemar baca apa buatan? baca WA. Wah, mau ngawasi doa seneng banget. Baca WA. Kalau itu seneng baca paling berita online, ada baca bukunya bos tahun yang itu memang sudah jadi rahasia umum minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Wes jenengan katakan ya, ketika jenengan ketemu beli tulisannya atau buku di mobil, di tempat wisata banyak juga yang di situ baca. Kalau kita saat ini lapor snack, Bapak Ibu mulai ngomong. Beda. Ini Pak Budi ngomongnya gara-gara itu. Sama snack. Eksplorasi konsep model pemasaran tanggung jawab ini Bapak Ibu, jadi bagaimana peran guru dalam membimbing siswanya. Ini ada kayak piramid yang terbalik, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Ini yang satu peran guru, yang satu peserta didik. Semakin besar peran peserta didik, maka akan semakin kecil peran guru. Di sini ini kesimpulannya sedang saya baca. Artinya ketika pemodelan guru ya saya contohkan kamu lihat peran siswa kecil. Jadi urutannya seperti saya contohkan, kita melakukan bersama, kamu lakukan bersama, kamu lakukan secara mandiri.
Semakin ke bawah, jadi yang perannya adalah semakin besar adalah praktek mandiri, jadi guru hanya mengamati, sudah tidak membimbing lagi. Nanti filenya akan kita pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih secara titik dan bunyi huruf atau salah. Betul salah. Sebelum jawab ini, sing paling aman itu menang boleh, menang yang salah betul. Betul. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih secara titik dan bunyi huruf. Nah ini Bapak Ibu, apakah literasi tapi belum sampai definisi, kita hanya garis besar saja hal yang salah kemudian dengan yang menjadi konsep literasi yang benar. Masyarakat awam ini yang salah Bapak Ibu menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menuliskan rangkaian huruf dan kata-kata semata. Literasi juga sering dilanjutkan dengan pengetahuan terkait berbagai konsep atau pengetahuan literasi sipil sehingga mengalihkan sedikit dari tugas mereka yang esensial, yaitu menguatkan literasi dalam proses pembelajaran. Yang benar, satu, sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain dan dunia yang lebih luas. Dua, kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Tiga, guru perlu memiliki kompetensi literasi. Yang empat, guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen dan lingkungan belajar yang kaya teks. Nanti kalau pandangan sudah membaca keseluruhan konsep tentang literasi, contoh dan teks multimoda, pembelajaran dan asesmen literasi akan bisa menyimpulkan jenis literasi itu apa. Ini hanya sebagai gambaran depan saja. Ini Bapak Ibu, ini adalah konsep literasi yang paling mudah dipahami. Sedangkan kalau ngeklik browsing di Google, literasi adalah akeh banget karena pendapat satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Demikian juga di materi kami, di situ ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Tapi pendapat yang paling mudah dipahami untuk diimplementasikan peningkatan pembelajaran yang ini Bapak Ibu. Jadi literasi itu ini Bapak Ibu, ada beberapa kata kunci nanti kita cari bersama-sama. Literasi adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu, ini adalah kompetensi ini, memahami, menggunakan, evaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk satu, menyelesaikan masalah, dua, mengembangkan kapasitas. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Intinya bocah itu memahami berbagai kemampuan gunanya untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi dan menyelesaikan masalah. Contohnya yang tadi misalnya biaya presentasi. Presentasi kan anak sudah punya pemahaman terkait materi tertentu. Menyelesaikan masalah apa? Ya, dia menyampaikan presentasi di depan umum, di depan teman-teman, itu bagian dari menyelesaikan masalah. Contohnya, ketika sekarang musim durian kemarin ada banyak duri hitam di berbagai kecamatan sekarang ada. Itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah dari hasil literasi. Literasinya dari mana? Literasi petani itu bisa dari membaca, bisa dari melihat dari yang di daerah lain yang sudah ada. Kemudian dia punya kemampuan kompetensi yang meningkat atau kapasitas yang meningkat, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Durian siji disambung dari berbagai alat durian hitam, ada bawah dan sebagainya. Jadi itulah literasi. Jadi literasi tidak hanya sekedar membaca, itu literasi dalam arti luas seperti itu. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu ini loh, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk satu, menyelesaikan masalah, yang dua, mengembangkan kapasitas. Jadi yang kita pahami kata kuncinya.
Dan untuk makanya nih Bapak Ibu, ketika tadi di awal persepsinya membaca 15 menit termasuk penguatan literasi apa tidak, ada yang menjawab ya betul, yang menjawab tidak juga betul. Karena kalau hanya sekedar membaca saja tidak akan meningkatkan kapasitas, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Hanya membaca betapa isinya orang muda. Sama dengan ada yang tanya kemarin, kalau Asmaul Husna itu bagian penguatan literasi atau bukan? Bisa iya, bisa tidak. Iya jika anak-anak itu setelah itu diberikan artinya Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa dan sebagainya. Setelah itu baru dipronunciasi sifat Ar-Rahman seperti ini, apa yang kita lakukan dengan Ar-Rahman, yang Ar-Rahim penyayang, bagaimana implementasi kita sebagai umat Islam untuk menyayangi keluarga dan sebagainya. Itu bagian dari penguatan literasi. Maka Bapak Ibu, kami di Pakutan bulan kemarin kebetulan dirawai Pak kami melaksanakan kegiatan penguatan literasi, pelatihan 4 hari, kemudian kami namakan 28 liter Pakutan. 28 itu 28 sekolah. Liter itu singkatan dari literasi terprogram Pakutan jelas kecamatan. Kenapa? Saya buat liter jadi literasi terprogram. Jadi setiap kegiatan yang kaitannya dengan literasi kami buatkan program atau jenis SOP begitu. Tapi harus digawe literasi SOP singkatannya main, akhirnya ya SOP itu saya ganti dengan program. Jadi di Pakutan kami 15 menit itu seperti apa pelaksanaannya harus sesuai dengan SOP-nya. Kemudian ketika ada pembelajaran untuk pemahaman materi, saya buatkan programnya kemudian dilaksanakan. Nah, untuk bisa memantau seperti apa? Untuk bisa memantau kami membuat ketua KKP kami suruh menyediakan drive. Semua guru ngupload di drive tersebut. Jadi yang orang upload kemarin ada beberapa kepala sekolah catat, jadi kan tahu uploadnya kendalanya apa? Oh, ini video dikirim ya sekarang minta link dengan ketua KKP nanti dikirim. Jadi kami bisa memantau sekecamatan. Cuma yang memang mendengarkan bukan video linknya satu-satu. Jadi kami buatkan SOP. Contoh pembelajaran pemahaman itu literasi Bapak Ibu tidak harus bahasa Indonesia. Isra Mi'raj saya sampaikan begitu. Kegiatan Isra Mi'raj, anak-anak mengikuti kegiatan itu bisa menjadi penguatan literasi manakala dari awal sudah disampaikan bahwa anak-anak hari ini kegiatan Isra Mi'raj. Oleh karena itu tolong ya bocah-bocah mirengkan yang benar dari ustadz atau ustazah. Kalau sudah apa, tolong nanti catat hal-hal penting dari ustadz atau ustazah apa yang disampaikan. Kemudian kalau sudah dicatat nanti selesai itu akan ditanya Pak guru-guru masing-masing apa yang disampaikan oleh ustadz ustazah. Maka kuncinya di penguatan literasi adalah setiap kegiatan harus ada tagihan. Ini kebetulan tidak ada sih materi dari pusat, nggak saya merekayasa biaya. Kalau kegiatan tanpa ada tagihan bocah macam-macam toh, mengamati toh. Tapi ketika semua kegiatan ada tagihan, insya Allah akan menguatkan literasi. Kemudian rencana insya Allah awal bulan Maret kami launching dari dinas dan BPPT dari wali wilayah berarti jadi sudah siap insya Allah. Jadi kenapa launching itu memotivasi kepala sekolah dan teman-teman guru. Jadi kilo teman-teman luas karena beda bulan juta pelatihan orang jalan yang manual. Jadi kami fasilitasi untuk pelatihan, kemudian kami kontrol, kemudian kami memberikan feedback. Feedbacknya di mana Bapak Ibu? Di KKG. Setiap KKG kami pasti masuk. Termasuk kemarin terakhir yang kelas 1. Karena kemarin pelatihan itu hanya diberi satu kepala sekolah, ada sehingga pelatihan juga belum paham. Setelah kami sampaikan itu jadi literasi itu lainnya kegiatan jenengan keseharian dengan catatan apa tujuan disampaikan, rangkaian kegiatan disampaikan, tagihannya nanti disampaikan di awal. Kemudian ada refleksi, ada reward di akhirnya, di akhir kegiatan. Semua kegiatan demikian. Kalau itu berjalan, insya Allah kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Kalau
kualitas belajar meningkat, insya Allah NBK akan bisa meningkat. Apakah ada kendala? Jelas Bapak Ibu, sekolah yang responnya tinggi, ada yang sedang, ada saya huruf di telepon, huruf gawe ya. Nah, tapi kami itu masalah di mana-mana sama. Saya walaupun di kecamatan manapun itu dilaksanakan mesti sama. Oleh karena itu, nanti model yang di kecamatan Pakintan, kalau nanti sudah jalan, kami evaluasi mau diadopsi dengan senang hati. Kami berikan file, kami berikan SOP-nya kami berikan. Ya, karena ini kepentingan kita bersama. Jadi nanti kami evaluasi. Kalau sekarang kan baru tahap awal. Oh, nek wis pelaku kendalanya seperti apa, kami mengatasi kendala seperti apa, kami nanti berbagi dengan lewat KKPS ini. Karena yang besok itu ada pelatihan, insya Allah sudah jadi bagian untuk penguatan literasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kita lanjut. Jadi kata kuncinya ini Bapak Ibu ya, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi untuk apa? Menyelesaikan masalah dan meningkatkan kapasitas anak-anak. Ya. Literasi yang sudah berjalan itu dilaksanakan aturannya kan video. Ya. Itu dilaksanakan setiap hari per kelas atau tiap minggu masing-masing satu kelas satu kali. Kemarin kami menyampaikan itu seminggu di tahap awal itu 3 guru minimal 1 SD, tapi anak semua full, semua guru ngirim ada satu sekolah tok yang full. Lihatnya ada yang 3 guru, anak sama bilang 2 guru, ada yang baru 1 guru 1 minggu, tapi orang apa? Karena kami juga paham kan komitmen guru kan beda-beda ya, komitmen kepala sekolah beda-beda, tapi nek dioprak-oprak terus insya Allah akan ada perubahan. Dan kenapa kok belum membuat setelah kami evaluasi kemarin saya ini yang kelas 1 dulu belum banyak yang ngirim, ternyata alasannya belum paham karena belum ikut pelatihan. Maka kami penguatannya di KKG kelas berapapun kalau saya nggak ada acara kabupaten pasti saya masuk, yaitu penguatan literasi, kemudian bagaimana membuat video dan sebagainya. Kemudian video itu di video itu tahap awal Bapak Ibu semua sekolah kan ada admin. Selain admin kecamatan itu untuk bisa membantu teman yang belum bisa ngedit dan kompres. Karena kalau udah di edit dan kompres kan double. Kemudian di awal tuh ada yang ini yang mau video kan siapa kok? Kamu mau gurunya terbatas? Ya nggak usah di video kan. Laptop HP ditaruh di pojokan saja. Sebenarnya volume kita suaranya keras. Akhirnya solusinya seperti itu. Jadi diletakkan di mana, karena yang muridnya banyak tidak banyak di tempat. Sekolah semuridnya sampai 25 itu sangat jarang, rata-rata di bawah 20. Jadi video itu tahap awal seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini konsep ke depan kami. Kami ke depan nanti masukan dari teman-teman termasuk Mbak Desi yang berusaha juta teknologi. Pak Mutono lebih baik menggunakan Instagram, dari sekolah punya Instagram. Tapi kendalanya karena di tahap awal video itu belum mati kreatif, masih lugu, maka sudahlah pakai drive saja. Tapi nanti setelah launching atau setelah kita evaluasi kalau memang sudah layak masuk Instagram, sudah kita Instagram saja. Jadi orang harus masalah kapasitas drive-nya dan sebagainya. Kalau sekarang kapasitasnya 15 sudah bisa mepil menghapus, nanti sudah banyak. Karena ada yang dikirim itu sudah dikompres, karena semua dikompres. Maka itulah, kalau kami meyakini kalau seandainya di Pakintan itu nanti berjalan, kami meyakini bismillah semoga dimudahkan. Mesti kualitas pembelajaran meningkat. Kenapa? Karena dikontrol terus. Nanti kedepannya seminggu minimal 1 guru itu minimal 1 lah. Nanti kami akan memberikan reward yang menurutku ada yang teraktif, ada yang terkreatif. Kalau terinovatif, teraktif seperti apa sih? Paling akan video dalam misalnya 2 minggu, paling akan SDND. Paling inovatif sih kancane belum kepikiran, dia sudah membuat video. Jadi video banyak Bapak Ibu, termasuk berliterasi itu salah satu kuncinya di sekolah yang literasinya baik adalah mengkondisikan lingkungan kayak teks. Lingkungan kayak teks kebetulan salah satu sekolah yang untuk launching besok di SD Manakan
semua kelas sudah baca, kemudian di tembok-tembok itu sudah ditanggali berbagai teks yang membantu pemahaman anak terkait dengan materi pelajaran dan materi pengetahuan umum. Oke, nanti yang kayak teks nanti kita bahas tersendiri. Pemahaman ini perubahan pemahaman, coba tolong salah satu, salah dua, salah tiga, bagaimana apa yang sekilas tadi kita sampaikan terkait pemahaman literasi. Monggo Bapak, sebelum oke, fokus ke Bapak. Teman-teman yang kita berkegiatan ditunggu Bapak kita, tidak apa-apa ya? Bismillah. Terkait dengan elaborasi pemahaman, jadi kalau di kegiatan pendidikan itu masih banyak miskonsepsi. Ternyata ketika tadi ada pertanyaan pemantik, masih ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang respon kita belum tepat. Kalau respon kita atau jawaban kita belum tepat, artinya masih ada miskonsepsi terkait dengan pemahaman literasi. Coba mohon dari teman-teman, apa yang selama ini dipikirkan ternyata tidak tepat terkait masalah literasi. Monggo Mas saya. Ini Bapak Ibu, pemahaman lama, pemahaman baru, alasan perubahan pemahaman terkait dengan literasi. Yang tadi kita masih salah konsep kita terkait dengan literasi tadi apa ya? Sebagian jawaban kita salah. Membaca. Oh iya, membaca jam. Yang konsep lama itu kan orang cenderungnya kalau literasi itu hanya talistung, membaca, menulis, berhitung. Ya, tetapi ketika bergeser sekarang tidak hanya semata-mata calistung, literasi itu tetapi termasuk pemahaman mengaplikasikan ilmunya, kemudian bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi pemahaman kita sama Bapak Ibu. Saya juga dulu konsep kita tuh literasi yang hanya sih kulit itu membaca, menulis, berhitung, dan tidak sampai pada konsep memecahkan masalah. Padahal salah satu kata kunci di berliterasi tadi adalah memecahkan masalah. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu yang masih konsep kita masih belum tepat tadi, bahwa anak itu bisa membaca buku apa saja. Ternyata sesuai dengan perkembangan pemahaman bahwa membaca anak itu dibatasi dengan apa? Dengan jenjangnya. Anak sesuai dengan kemampuannya, bukan semata-mata kemampuan membaca cepat dan tidaknya, bukan perkembangan psikologis anak, perkembangan fisik anak, perkembangan pemahaman anak. Bocah pemahamannya masih rendah di buku seluruh nggak bakal. Kemudian sama dengan anak kecil, kadang-kadang ada juga yang membaca masalah dunia reproduksi dan sebagainya. Kadang-kadang malah jadi doyan yang anaknya menjadi orang baik kalau gurunya tidak tampil. Bapak Ibu, untuk literasi ini nanti kita lanjutkan setelah pengarahan dari beliau karena materinya sangat banyak Bapak. Jadi oleh karena itu nanti hasil Jumat Mas Bianto materi Mas Bianto.